Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Kita semua antusias untuk puji Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Umur
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya banyak pekerjaan Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang kita alami hari lepas hari, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan dan hidup sehari-hari kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Kami alami pekerjaan-Mu yang dahsyat dan ajaib hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau yang empunya hidup kami, yang menuntun kami senantiasa. Pagi ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati dan kerinduan-Mu bagi kami. Biarlah firman yang mengubahkan hidup kami boleh nikmati pagi ini. Kami boleh alami pagi ini. Kemerdekaan di dalam Engkau. Hidup yang diubahkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Baik, kita akan belajar hari ini tentang membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Membangun persekutuan yang sehat, supaya stamina roh kita juga kuat. Karena tanpa persekutuan yang sehat, tanpa persekutuan yang intim dengan Tuhan, tidaklah mungkin kita memiliki stamina roh yang kuat. Hari-hari ini ketika banyak sakit penyakit, virus merebak di mana-mana, kita belajar satu perkara saudaraku, bahwa sesungguhnya demikian juga harusnya hidup kita. Hidup yang terus dijagai dari hal-hal yang menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Menjauhkan hidup kita dari segala pencemaran sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menyukakan hati Tuhan. Hidup kita senantiasa tersedia bagi Tuhan. Kita akan belajar sama-sama terlebih dahulu dari kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kita akan baca sama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari-hari ini, ketika masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang tidak biasa kita alami, menjadi pemandangan sehari-hari oleh karena situasi dan kondisi merebaknya virus di mana-mana. Kita belajar satu perkara bahwa dari firman yang kita baca adalah ketetapan Tuhan bagi kita. Kita menikmati hari depan yang penuh pengharapan adalah ketetapan Tuhan bagi kita. Kita mengalami kehidupan yang sedemikian dipelihara oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya tidaklah wajar kalau kehidupan kita sebagai anak-anaknya hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam intimidasi dan tekanan. Mari Bapak Ibu Saudaraku semua yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, biarlah hidup kita menjadi pembeda di tengah-tengah dunia ini. Ada satu roh yang berkemenangan yang muncul, yang terekspresi dalam hidup sehari-hari kita. Kita menyatakan kepada dunia bagaimana kehidupan yang berdasarkan firman, bagaimana kita menjalani kehidupan yang berbeda oleh karena firman yang berkuasa dan menguasai hidup kita. Satu firman Tuhan di dalam Matius 5, kita bisa lihat sama-sama di sana. Matius 5 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sangatlah sulit bagi setiap kita umat Tuhan mengalami kepuasan di dalam Tuhan bila hidup kita sudah penuh dengan hal-hal yang lain. Bila hidup kita sebagai orang-orang percaya penuh dengan perkara-perkara dari dunia ini, hal-hal yang manusiawi, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kedagingan memenuhi hidup kita, membuat kita tidak lagi memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Menarik saat saya merenungkan akan merebaknya virus corona di seluruh dunia, di negeri kita juga. Virus ini begitu ditakuti oleh banyak orang.
Mungkin juga dalam hidup saudara takut terkena virus ini, takut sedemikian rupa, menjaga diri sedemikian rupa untuk tidak sampai terkena, terkontaminasi atau terinfeksi oleh virus ini. Seharusnya kita menjaga hidup kita sedemikian rupa juga terhadap virus rohani ini, tanda petik ya, virus rohani ini. Apa itu? Yaitu virus familiarity. Kalau dijabarkan itu adalah apa ya namanya ya, virus familiarity adalah pekerjaan roh jahat atau spirit ya, roh familiar, pekerjaan roh jahat yang menjadikan seseorang menjadi terbiasa, tidak punya lagi kegairahan, keantusiasan untuk mengejar firman dan kebenarannya, untuk mencari Tuhan, menjadi bosan, menjadi tidak ada lagi keantusiasan di dalam mengejar kebenarannya. Itulah roh familiar. Dan biarlah roh itu tidak menghinggapi saudara dan saya. Amin. Kalau ada, mari kita datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Dia. Supaya hal-hal seperti itu dilenyapkan dari setiap kita. Yang ada adalah roh haus lapar akan Tuhan. Roh yang merindukan Tuhan, merindukan kebenarannya. Roh yang senantiasa rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan atas setiap kita semua sebagai anak-anaknya. Karena roh ini, saudaraku, menyerang bagian tubuh yang paling vital dari setiap kita. Yang pertama diserang tentunya stamina kita, stamina roh kita. Kita menjadi orang-orang yang kepayahan dalam hidup. Kita menjadi orang-orang yang rapuh, orang-orang yang mudah ditumbangkan oleh si jahat. Yang kedua, organ-organ tubuh rohani kita yang vital, yaitu keterhubungan kita dengan Tuhan, yang membuat kita memiliki kehidupan yang nyata, kehidupan yang sejati di dalam Dia, menjadi tidak lagi kita temukan, menjadi tidak lagi muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena roh familiar ini, kita tidak lagi menemukan Tuhan yang hidup nyata dalam setiap doa-doa kita, nyata dalam setiap penyembahan kita. Rasa keantusiasan, kehausan yang sedemikian untuk mengejar Tuhan, mungkin masih berdoa, mungkin masih baca firman, mungkin masih melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang lain, tapi tanpa rasa keantusiasan, kegairahan, gelora cinta akan Tuhan sudah tidak lagi dirasakan. Kita menjadi orang-orang yang melakukan sebuah ritual belaka. Karena tidak ada realita Tuhan di sana. Tidak demikian yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan setiap kita mengalami Dia hari lepas hari. Mengalami realitanya yang mengubahkan hidup kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda di dunia ini. Menjalani kehidupan sehari-hari yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi intimidasi atau tekanan. Situasi kondisi apapun di luar sana tidak bisa menggoncangkan kita. Oleh karena fondasi kita adalah firman-Nya. Oleh karena kita mempercayai firman-Nya. Sama seperti bekerjanya virus ini menyerang, ada area-area tertentu dalam hidup seseorang. Ada akses-akses yang membuat virus ini bisa berkembang biak dengan begitu cepat. Dalam hidup kekristenan kita, dalam hidup kerohanian kita, demikian juga halnya. Ada hal-hal yang harus kita jagai untuk kita boleh membangun fondasi hidup kita sedemikian. Untuk kita boleh selalu tersedia bagi Tuhan. Untuk kita memiliki stamina roh yang kuat. Sehingga Tuhan bisa memakai kita menjadi senjata-senjata kebenarannya. Apa itu? Yang pertama, saudaraku, dasar keyakinan kita. Dibangun atas apa dasar keyakinan hidup kita? Seringkali sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, dasar keyakinan kita hanya satu, yaitu mati masuk surga. Sesungguhnya banyak dasar keyakinan yang lain yang Tuhan beri bagi setiap kita untuk kita boleh alami itu dalam hari-hari kita. Dasar keyakinan setiap firman yang kita baca itu harus kita jadikan patokan, jadikan tolak ukur dalam hidup kita. Contoh seperti firman yang tadi kita baca di dalam kitab Yeremia, bahwa Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Dia tidak pernah merancang kecelakaan. Amin, terjadilah dalam nama Yesus. Itulah ketetapan Tuhan bagi saudara dan saya. Orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, itulah yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Itu menjadi bagian kita. Tapi mengapa masih tetap khawatir?
Mengapa masih takut akan masa depan? Takut akan hari depan? Mengapa masih begitu bisa tergoncangkan batin kita dengan situasi sekeliling yang terjadi? Bagaimana kalau saya bekerja nanti? Apa pekerjaan yang bisa saya lakukan? Bagaimana penghasilan saya? Bagaimana saya membiayai anak-anak saya? Dan banyak hal yang lain. Padahal janji Tuhan jelas. Bisa jadi karena keyakinan yang kita miliki tidak dibangun di atas dasar firman, tapi dibangun di atas dasar opini-opini orang, dibangun di atas dasar persepsi, dibangun di atas dasar situasi sekeliling yang kita yakini, bukan firman yang kita yakini. Firman harusnya kita percayai, bukan data dan fakta yang kita percayai, tapi firman yang kita percayai. Karena firman mengubahkan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang mustahil menjadi mungkin oleh karena firman-Nya. Itulah yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Jadi ingat baik-baik dasar keyakinan kita. Pagari, jagai dengan firman-Nya. Yang kedua, sikap hati kita, kecenderungan batin kita, apakah tertuju kepada kebenaran atau kepada perkara-perkara dunia atau kepada perkara-perkara yang terlihat. Kecenderungan batin kita ketika tertuju kepada kebenaran, memudahkan, membuka akses untuk perkara-perkara ilahi bermanifestasi dalam hidup kita. Untuk perkara-perkara ilahi Tuhan mampu lakukan lewat hidup kita. Tuhan mampu lakukan di dalam hidup kita dan melalui kita. Itu yang Tuhan inginkan. Jagai kecenderungan hati kita. Jangan kecenderungan hati kepada uang, kepada cinta diri sendiri, kepada cinta akan dunia ini. Semuanya sementara. Semuanya bisa bergoncang. Tapi saat kecenderungan hati kita kepada firman-Nya, firman-Nya tidak akan berlalu. Semua bisa berlalu. Firman-Nya tinggal tetap. Firman-Nya adalah jaminan. Karena saat kita melekat dengan firman Tuhan, tidak pernah ada kegelapan. Karena firman itu terang. Tidak pernah ada kebingungan. Karena firman itu jalan bagi kita. Semuanya menjadi jaminan bagi kita. Hidup kita akan berbeda. Yang ketiga, saudaraku, gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Apakah kita menunjukkan gaya hidup anak-anak kerajaan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau gaya hidup orang-orang dunia ini, hidup yang tidak lagi menjaga kekudusan, hidup penuh dengan pesta pora, hidup penuh dengan hal-hal yang duniawi. Sebaliknya Tuhan menginginkan gaya hidup kita, gaya hidup anak-anak kerajaan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan, adalah anugerah yang harus kita kelola, kita percaya. Satu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudaraku semua, kita semuanya benahi, tata ulang kembali hidup kita. Supaya stamina roh kita kuat, bangun persekutuan dengan Tuhan. Bukan yang biasa-biasa, asal-asalan, disiplin diri sedemikian. Terus memiliki ketekunan untuk mengejar Tuhan, mengejar hadirat-Nya, mencari Dia, dan sampai mendapatkannya, mengalami realitanya dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita perkasa. Karena ketetapan Tuhan bagi kita sungguh hebat, sungguh ajaib. Tuhan menjadikan kita bukan hanya pemenang, bahkan lebih dari orang-orang menang. Tuhan membuat kita, menjadikan kita, menetapkan kita menjadi orang-orang penakluk dunia ini. Tuhan juga menetapkan setiap kita menjadi orang-orang yang ditetapkan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Jadi dunia ini tidak bisa disandingkan. Semua yang dunia sajikan tidak bisa disandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menjaga hidup kita sedemikian rupa. Kitab Yohanes kita lihat sama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-4 dan 5. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sadari saudaraku bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita ada di luar Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun kalau kita di luar Tuhan. Kalaupun bisa melakukan sesuatu, itu menjadi tidak berarti apa-apa karena kita melakukannya tanpa Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, di dalam Dia, saat kita melekat dengan Tuhan, kita bisa menghasilkan buah. Kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Untuk bertumbuh dan berbuah, tidak perlu diupayakan. Cukup hanya melekat dengan pokok anggur kalau kita lihat konotasi ayat ini. Cukup dengan kita melekat dengan Tuhan, otomatis kita bertumbuh, kita berbuah. Itulah ketetapan Tuhan. Tidak perlu berupaya untuk kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tidak perlu berusaha sedemikian kuat untuk kita boleh menjalani kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Saat kita melekat kepada Tuhan, saat kita membangun kehidupan persekutuan dengan Tuhan yang makin intim, ada banyak di sana Tuhan bisa kerjakan. Hati kita yang keras dilembutkan, hati nurani kita dibersihkan, dibuat murni, dipertajam, pikiran kita diperbaharui, akal budi kita diperbaharui oleh karena kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan datang, banyak perkara-perkara ilahi yang Tuhan singkapkan bagi kita, membuat kita mengalami kemerdekaan di dalam roh. Tuhan juga bisa dengan mudah berbicara kepada kita. Kita dengan mudah mendengar dan mengerti arahan tuntunan Tuhan. Dan membuat hati kita juga semakin lama menjadi hati yang semakin mudah percaya dan mudah untuk taat. Ayat firman di dalam kitab Yohanes, kita lihat 1 Yohanes pasalnya yang di dalam Yohanes pasalnya yang ke 6 ayat 63. Kita lihat sama-sama Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 63, demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa daging sama sekali tidak berguna, artinya apa saudara? Ya tidak berguna. Jangan pernah menganggap apa yang Tuhan katakan tidak berguna, kita anggap berguna. Gak ada nilainya, gak ada artinya. Daging sama sekali tidak berguna. Hal-hal yang mudah binasa ini, hal-hal yang bisa binasa ini, tidak ada gunanya. Rohlah yang memberi hidup. Kehidupan di dalam roh, kehidupan sehari-hari yang kita jalani dalam tuntunan roh, itu memberikan kepada kita kehidupan. Sukacita, damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan. Itulah ketetapan Tuhan bagi kita untuk kita alami dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita jalani kehidupan yang Tuhan rindukan. Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Jangan pernah lagi berpikir biasa kalau kehidupan kekristenan suam. Jangan pernah lagi merasa biasa ketika membaca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tidak bisa merasakan gelora kasih kepada Tuhan. Menganggap hal itu biasa. Tanpa disadari, semua hal itu kalau diibaratkan sebuah kotoran, itu akan mengerak dalam hidup kita. Butuh waktu yang lama untuk membereskannya. Jadi mari saudara, datang kepada Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan, Tuhan mengasihi setiap saudara dan saya. Biarlah Tuhan memulihkan hati kita. Hati yang kembali berkobar-kobar mencintai Dia, mengasihi Dia. Hati yang kembali berkobar-kobar mengejar Tuhan. Hati yang berkobar-kobar ketika membaca firman. Seolah-olah perkataan yang ada di firman ini melompat masuk dalam batin. Mulai kembali
muncul. Penyingkapan pewahyuan mulai kembali kita dapatkan. Kita menjadi orang-orang yang penuh keantusiasan, penuh kegairahan di dalam kita mengikut Dia. Dan hal-hal apapun yang terjadi di dunia ini, di sekeliling kita, tidak akan pernah bisa menggoncangkan saudara dan saya. Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan. Ada firman hidup yang tinggal di dalam kita, yang mengontrol hidup kita, yang menjadi standar, menjadi nilai-nilai yang kita anut, menjadi patokan, menjadi dasar pertimbangan atas setiap keputusan yang kita ambil. Firman-Nya, tidak yang lain. Bukan kata orang, bukan fakta, bukan data yang ada, tapi apa yang Tuhan katakan. Mengapa membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan menjadi begitu penting, Bapak Ibu Saudaraku semua? Karena selain membuat kita, stamina roh kita bertambah kuat, ibarat sebuah bangunan rumah, hidup kita kalau dilambangkan, pastinya ada bahan baku. Nah, bahan baku kita, kehidupan kita adalah firman-Nya. Kitab Kolose pasalnya yang kedua mengatakan demikian. Ayatnya yang ke-6, kita baca bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi ada kata-kata di sini adalah hidup yang tetap di dalam Dia, melekat kepada Tuhan. Yang kedua, berakar, tidak dalam hubungan dengan Tuhan asal-asalan, hubungan dengan Tuhan ala kadar, hubungan dengan Tuhan biasa-biasa. Hal-hal yang seperti itu harus dijauhkan dari setiap kita. Hubungan yang dalam, hubungan yang intim, hubungan yang harmonis dengan Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Kecenderungan hati yang senantiasa tertuju kepada kebenaran, itulah yang Tuhan rindukan ada atas setiap kita semua anak-anaknya. Jadi tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Tidak dibangun di atas dasar yang lain, tapi dibangun di atas dasar firman-Nya. Firman-Nya itulah yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar dari bangunan kehidupan kita. Dengan demikian saudaraku, kehidupan kita akan menjadi kehidupan kekristenan yang kokoh, yang kuat, menjalani apapun kehidupan ini. Segala bentuk apapun yang kita jalani dalam hari-hari kita akan memunculkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya, ketika kita menjauh dari persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang rapuh, pribadi-pribadi yang kita tidak bisa melakukan apapun, atau kalaupun melakukan banyak hal, tidak memberikan hasil, tidak memberikan dampak apapun, tidak memperkenan hati Tuhan, karena dikerjakan, dilakukan di luar persekutuan dengan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 mengatakan demikian. Kita lihat sama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Apa yang firman Tuhan katakan di sini, ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan kata lain, di luar persekutuan kita dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, di luar persekutuan kita dengan Tuhan, di luar dari arahan dan tuntunan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Oleh karena itu penting Bapak Ibu Saudaraku semua, kita membangun hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita mengalami kemerdekaan untuk melakukan setiap kebenaran firman. Tidak lagi kita harus dengan beban berat, tidak lagi harus terpaksa, tidak lagi harus terseok-seok untuk boleh hidup dalam kebenaran, tapi dengan sukacita, dengan sukarela kita bisa mengerjakannya. Karena hati kita mengasihi Dia, karena hati kita mencintai Dia. Bapak Ibu Saudaraku semua, mari hari ini jadikan momen untuk kita kembali memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk kita boleh memiliki waktu-waktu doa. Disiplin, saudaraku. Karena tanpa disiplin mustahil kita boleh membangun satu hidup yang akurat dengan Tuhan. Mustahil. Harus disiplin.
tidak asal-asalan, tidak baca firman sembari makan, tidak baca firman sembari sambil lalu. Oh tidak, baca firman dengan sungguh-sungguh. Gali firman-Nya dengan kecintaan, dengan kehausan akan Tuhan. Dijauhkanlah daripada setiap kita roh yang familiar, roh yang biasa-biasa, roh yang asal-asalan, roh yang tidak ada lagi kegairahan, keantusiasan untuk boleh mengejar Tuhan. Karena dengan kita mengalami satu kehausan rasa lapar akan Tuhan, dengan itu pula kita beroleh kepuasan. Tuhan memuaskan kita. Kalau Tuhan memuaskan hidup saudara dan saya, hal-hal yang lain tidak lagi menjadi berarti. Hal-hal yang lain tidak ada lagi menjadi nilainya, ada nilainya. Semuanya menjadi tidak berarti apapun. Karena Tuhan sudah memenuhi hati kita. Karena Tuhan sudah menjadi kepuasan batin kita. Karena Tuhan menjadi kebahagiaan kita, menjadi sukacita kita. Dialah adalah berkat yang terbesar, yaitu kita boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu berkat yang terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Punya akses terhubung dengan pribadi Tuhan sendiri, Sang Pemilik Kerajaan. Biarlah setiap kita mengalami Dia hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudaraku semua, kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memperbaharui kasih kita. Tuhan memperbaharui hidup kita. Untuk kita boleh diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjalani hari-hari ini dengan penuh cinta akan Tuhan. Tuntunan Tuhan nyata atas setiap kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Biar Engkau menjumpai tiap-tiap kami semua, jemaat-Mu, umat tebusan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami semuanya memiliki gelora cinta akan Tuhan, yang bernyala-nyala, yang berkobar-kobar. Tuhan pulihkan setiap hati yang mulai lemah, setiap hati yang mulai meninggalkan lagi kegairahannya kepada Tuhan, meninggalkan lagi hal-hal yang dulu pernah dialami, keantusiasan, rinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Pagi ini Tuhan, Engkau mengembalikan kembali hati yang haus lapar akan Engkau, hati yang mengasihi Engkau, hati yang sungguh-sungguh mengejar Engkau, sungguh-sungguh mencari Engkau. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan, Engkau kembalikan itu atas kami. Biarlah Tuhan Engkau sungguh-sungguh yang menjadi satu-satunya yang memuaskan hidup kami, satu-satunya yang kami kejar, satu-satunya yang kami rindukan, memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu memerdekakan setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur.